Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Sabtu 31 Juli 2021. Bacaan-bacaan suci hari ini diambil dari bacaan pertama Imamat 25 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 17 dan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kematian Yohanes Pembaptis. Kita telah tahu bersama ketika Yohanes menegur Herodias yang diambil Herodes menjadi istrinya, dia mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Maka inilah yang menimbulkan dendam di hati Herodias. Maka ada momen di mana Herodes mengucapkan janji untuk ditepatinya kepada putri Herodias karena dia mampu menyenangkan banyak orang, dan peristiwa itulah di mana kepala Yohanes Pembaptis dipenggal sebagai hadiah dari apa yang disampaikan Herodes. Kisah kematian Yohanes adalah kisah ketidaktaatan akan hal-hal yang telah diaturkan yang harus digariskan dalam kehidupan kita. Herodes termakan janji karena niatnya untuk membalas budi, tetapi janji itu justru mencelakakan dirinya karena permintaannya adalah kepala Yohanes Pembaptis. Di satu sisi Herodes salut dan punya rasa hormat kepada Yohanes Pembaptis, tetapi kebutuhan duniawi, kemegahan duniawi mengalahkan itu semua, sekalipun tahu Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar. Permenungan bagi kita bersama saudara-saudariku yang terkasih. Tidak jarang juga bahwa iman itu kita kalahkan karena kepentingan-kepentingan pribadi kita maupun kesenangan-kesenangan pribadi kita. Kita tidak selalu berprinsip bahwa iman itu segala-galanya untuk hidup kita. Iman itu bukan kita pandang sebagai sarana bagi kita untuk selalu berada dan memperoleh kasih dari Tuhan. Hari ini juga kita boleh belajar dari salah satu orang kudus yang kita rayakan, yakni Santo Ignatius dari Loyola. Dia lahir dari keluarga bangsaan, hidup di istana, dan pastinya hidup yang bermewah-mewah. Dalam panggilan hidupnya, dia ingin menjadi panglima besar, maka dia masuk tentara dan juga ikut membela negara. Namun dalam suatu pertempuran, dia kena tembak dan akhirnya dia harus menjalani masa pemulihan dan masa penyembuhan kurang lebih 1 tahun. Dia tetap sabar menerima proses itu, dan satu kerinduannya ketika masa pemulihan itu adalah dia boleh membaca banyak buku, terutama tentang panglima-panglima besar, pejuang-pejuang besar. Tetapi sayangnya dia tidak menemukan buku itu. Selain di rumah itu ada buku tentang Yesus Kristus dan juga orang kudus. Maka untuk mengusir kebosanan, mau tidak mau pada akhirnya dia juga membaca buku itu. Namun inilah proses di mana Tuhan menjamah dia dan juga mulai membuka pikirannya. Maka pada akhirnya dia dengan mantap tidak lagi memikirkan menjadi panglima yang besar, tetapi dia ingin menjadi panglima Allah. Maka dia memutuskan untuk hidup menjadi seorang imam, dan tugas utamanya adalah dia ingin mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dalam perjalanan sejarah gereja kita, dia menawarkan dirinya menjadi suruhan dari kepausan. Maka itulah alasannya mengapa kongregasi yang didirikannya menjadi ada di kota suci. Dan kita tahu saudara-saudariku yang terkasih, Ignatian atau dalam bahasa Indonesia kita Ordo Jesuit adalah orang-orang yang penting di dalam struktur kepausan. Yang menarik bagi kita dari kisah Santo Ignatius dari Loyola adalah bagaimana dia akhirnya meninggalkan cita-cita awali untuk kemudian mengabdi kepada Tuhan. Mari kita sadar saudara-saudariku yang terkasih, ada saat di mana kita memang
mengutamakan hal-hal yang penting untuk kita di dunia ini, tetapi marilah membuka diri. Mari kita mau ditangkap Tuhan untuk mengembalikan tujuan awali kita, bahwa kita harus berada bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan pada akhirnya beroleh kehidupan yang kekal itu. Maka mari kita seperti Santo Ignatius dari Loyola, kita meninggalkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk kembali dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.